Halo adik-adik, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat agar kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi bab 3 IPS kelas 8 mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini yaitu peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang kedua, mendeskripsikan perdagangan antar pulau. Yang ketiga, mendeskripsikan perdagangan antar negara. Yang keempat, menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Dan yang terakhir, yang kelima, menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Tahukah kamu bahwa komoditas negara kita ternyata sukses loh menembus pasar internasional? Salah satunya komoditas kopi Arabica yang diproduksi oleh petani Subang sukses dipasarkan hingga ke Arab Saudi sebanyak 18 ton. Nah, kegiatan tersebut merupakan contoh keunggulan komoditas Subang sebagai pelaku ekonomi yang sukses memasarkan kopinya ke luar negeri yang tentunya diperkuat juga dengan penguatan ekonomi agrikulturnya. Untuk menggali kembali pemahamanmu, mari kita eksplor bersama-sama materi bab 3 ini. Check it out! Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu merupakan siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Nah, pelaku ini juga bisa dalam bentuk individu, kelompok ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, pelaku ekonomi juga terdiri dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri ataupun keluarganya. Nah, ketika konsumen membeli barang atau jasa dari produsen, konsumen itu berkewajiban untuk membayar barang dan jasa yang diterima. Nah, maka dari itu juga rumah tangga konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan yang terdiri dari rumah tangga konsumen yaitu sewa. Sewa merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya itu perusahaan. Yang kedua ada upah. Upah merupakan balas jasa yang diterima karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga ada bunga. Bunga merupakan balas jasa yang diterima dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dana ataupun modal untuk membantu perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi. Yang terakhir ada laba. Laba merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk mengelola perusahaan. Nah, jadi udah ngorbanin itu si perusahaannya tuh dapat laba gitu dari sini. Terus juga ada faktor produksi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu alam, modal, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Nah, adapun tujuan produksi di sini untuk memperoleh laba atau keuntungan. Selanjutnya ada rumah tangga pemerintah. Nah, pemerintah di sini juga bertugas mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian negara. Jadi biar negara tuh dapat tumbuh dan berkembang sehingga rakyatnya dapat hidup layak dan damai. Nah, dalam perekonomian juga pemerintah berperilaku sebagai konsumen dan produsen. Adapun fungsinya yaitu fungsi stabilisasi, yaitu untuk menciptakan kestabilan antara ekonomi, sosial, politik, hukum maupun pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada fungsi alokasi. Jadi fungsi pemerintah di sini sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti untuk pembangunan jalan raya, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, gedung, dan penyedia fasilitas umum lainnya. Yang terakhir mungkin ada fungsi distribusi, yaitu berfungsi untuk pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri.
Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi perekonomian internasional. Contohnya seperti ekspor, impor, penanaman modal, dan pertukaran tenaga kerja. Masyarakat luar negeri juga di sini menempati posisi yang cukup penting dalam perekonomian karena pemenuhan kebutuhannya yang di negara itu nggak ada di dalam negeri. Mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama adalah peran rumah tangga konsumen. Peran rumah tangga konsumen: 1. Mengonsumsi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi rumah tangga produsen, seperti tenaga kerja, modal, dan lahan. Lalu yang ketiga, memberikan pajak kepada pemerintah atas kegiatan konsumsi yang dilakukan. Yang kedua adalah peran rumah tangga produsen. Ada 4 peran rumah tangga produsen dalam perekonomian. 1. Rumah tangga produsen sebagai produsen. Berperan memproduksi barang atau jasa, di mana hasil barang atau jasa tersebut akan disalurkan kepada pelaku ekonomi lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, rumah tangga produsen sebagai konsumen, yaitu berperan mengonsumsi hasil-hasil produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga konsumen. Yang ketiga, memberikan pajak kepada pemerintah atas kegiatan usaha yang dilakukan. Yang ketiga adalah peran rumah tangga pemerintah. 1. Sebagai pengawas perekonomian agar perekonomian berjalan lancar dan dapat memakmurkan masyarakat. 2. Sebagai pengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mengatur kegiatan produksi dengan memproduksi air, listrik, dan sumber daya lain yang dibutuhkan masyarakat. Mengatur kegiatan distribusi dengan pendistribusian kembali pendapatan dan pajak yang diterima, yaitu dengan melakukan pemungutan pajak, memberikan subsidi dan bantuan kepada sektor-sektor tertentu. Lalu yang ketiga, mengelola pajak yang diterima untuk pembangunan fasilitas perekonomian seperti pembangunan jalan raya, pembangunan alat transportasi, dan pembangunan fasilitas digital ekonomi. Lalu yang terakhir adalah peran rumah tangga luar negeri. 1. Melakukan investasi yang dapat menguntungkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, memberikan pinjaman luar negeri dan dana hibah ketika Indonesia sedang mengalami bencana. Yang ketiga, pertukaran pelajar atau pertukaran pekerja. Contohnya, negara lain mengirimkan tenaga ahli dan alat canggih kepada Indonesia, dan negara Indonesia memberikan atau menyalurkan tenaga kerjanya untuk negara-negara yang membutuhkan. Sekian. Selanjutnya, aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri yang dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut sebagai eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan.
Nah, pihak pembeli akan membayar barang tersebut menggunakan pembayaran berupa mata uang asing seperti dolar. Adapun komoditas ekspor Indonesia ini terdiri dari udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, dan lain sebagainya. Yang kedua ada impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri yang dilakukan oleh importir atau seseorang yang melakukan impor. Adapun tujuan dari kegiatan impor ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dan mengisi kekosongan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor pendorong kegiatan ekspor. Ada 3 faktor besar mengenai pendorong dari kegiatan ekspor ini, yaitu yang pertama keadaan pasar luar negeri, yang kedua yaitu keuletan eksportir dalam meraih peluang yang besar, dan yang ketiga yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai keadaan pasar luar negeri. Nah, keadaan pasar luar negeri ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang besar. Gimana sih maksudnya? Jadi ketika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka harga akan cenderung turun. Dan ketika permintaan lebih besar daripada penawaran, maka harga akan cenderung naik. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu mengenai keuletan eksportir dalam menangkap peluang yang besar, berhubungan dengan teknik marketing atau pemasaran yang dipilih oleh eksportir. Nah, harus tepat pemilihan dari pemasaran ini ya, teman-teman. Yang ketiga yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Keadaan ini yaitu memiliki arti bahwa suatu negara yang mendorong kegiatan ekspor harus memiliki keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang stabil. Karena ketika suatu negara memiliki perdebatan atau masalah di antara kegiatan sosial, di antara sosial, politik, dan ekonomi, maka akan menghambat faktor ekspor itu sendiri. Nah, dari apa yang sudah dijelasin sebelumnya dapat kita simpulkan nih teman-teman bahwa terdapat perbedaan antara perdagangan antar pulau dan antar negara. Kalau misalnya perbedaan antar pulau, maka mata uang yang digunakan akan lebih mudah dalam pertukarannya. Dan untuk perdagangan antar pulau ini cenderung lebih mudah ya teman-teman, karena dalam satu aturan pemerintah yang sama dan tidak dikenakan bea cukai. Sedangkan kalau misalnya jika perdagangan antar negara, maka kita harus menggunakan mata uang internasional dan kita harus menyesuaikannya dengan valuta asing. Dan selain itu juga terdapat perbedaan dari peraturan pemerintah antar negara satu dan negara lainnya, dan kegiatan ekspor itu pun cenderung lebih sulit dilakukan. Yuk, sebagai generasi muda, kita dukung untuk semakin produktifnya kegiatan ekspor dan impor serta perdagangan antar pulau di Indonesia. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara semudah kita membantu dan membeli produk-produk yang ada di Indonesia atau yang sedang gencar sekarang, yaitu kegiatan UMKM. Kita bisa membantu untuk memasarkan atau bahkan membelinya. Baik, sekian materi yang saya dan teman-teman bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini ada mengenai materi dari faktor pendorong dan manfaat dari perdagangan antar pulau ataupun antar daerah. Nah, di sini di faktor pendorongnya itu dibagi menjadi 3, yaitu perbedaan faktor produksinya, perbedaan tingkat harga antar daerah dan antar pulaunya, dan yang terakhir itu perbedaan dari faktor keinginan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, oke, mungkin kita langsung masuk aja ke faktor yang pertama, yaitu faktor perbedaan produksi. Nah, perbedaan faktor produksi di sini itu lebih mengenai keterbatasan dari sumber daya alamnya masing-masing. Nah, seperti yang kita tahu, di setiap daerah itu memiliki keterbatasan sumber daya alamnya yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Misalnya nih, sebagai contohnya, di daerah penduduk pegunungan, nah sudah jelas di pegunungan itu mereka akan mereka dapat melakukan produksi jenis sayur-sayuran yang beragam dan sangat banyak. Sedangkan di daerah pesisir pantai atau di tepi pantai itu mereka dapat memproduksi jenis-jenis ikan-ikan yang banyak. Nah, dengan demikian
agar mereka bisa saling melengkapi. Jadi misalnya di pegunungan kebutuhan ikan bisa dilakukan dengan perdagangan antar daerahnya, antar pulaunya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari faktor pendorong dari perbedaan produksinya. Oke, kita lanjut yang kedua. Lalu yang kedua di sini ada perbedaan tingkat harga, tingkatan harga di daerah atau di pulaunya masing-masing. Nah, dari produk yang dihasilkan dari setiap daerahnya itu seringkali memiliki perbedaan tingkatannya. Nah, yang dimana sehingga itu adalah menjadi salah satu faktor pendorong untuk terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, yang dimana hal ini juga bertujuan untuk mencari produk dengan harga yang termurah. Nah, terus selain itu juga masyarakat sebagai pelaku ekonominya itu akan mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangannya ini, yaitu menyediakan alternatif untuk alat pemuas kebutuhan bagi konsumennya, meningkatkan produktivitasnya, dan terakhir itu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, jadi di faktor kedua ini tidak hanya untuk mencari harga termurah, tapi ada manfaat bagi si pelaku konsumennya juga, seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir di sini adanya faktor keinginan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, yang dimana untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonominya, tak jarang para pelaku ekonomi itu menggunakan teknologi maupun bahan yang didatangkan dari luar daerah. Nah, yang dimana hal ini dilakukan untuk memudahkan para pelaku ekonomi itu untuk mencapai targetnya atau tujuannya. Nah, baik dari segi kualitasnya, kuantitasnya, dan harga komoditif dari setiap yang diproduksinya. Nah, seperti itu. Itu adalah gambaran dari beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan antara daerah atau antar pulau. Nah, lalu selanjutnya di sini ada manfaat dari perdagangan antar daerah atau pulau. Nah, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan suatu ekonomi daerah atau pulau. Nah, dengan adanya perdagangan ini, maka kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Nah, lalu yang kedua, dapat meningkatkan pembangunan suatu daerah atau pulau. Nah, dari manfaat perdagangan ini juga tidak hanya pertumbuhan, tapi pembangunannya pun akan semakin meningkat. Nah, lalu yang ketiga ini dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang tidak terdapat di pulau mereka. Nah, seperti yang poin pertama tadi. Kenapa? Karena dengan adanya perdagangan antar daerah dan antar pulau ini, mereka bisa saling melengkapi dari kebutuhan yang mereka butuhkan. Lalu yang keempat, dapat menciptakan lapangan kerja baru. Nah, dari sini juga kita dapat karena adanya kegiatan ini pasti akan banyak dibutuhkan orang-orang baru, dan dari itu maka akan munculnya lapangan kerja baru. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima, itu ada dapat memperluas jangkauan pemasaran produk unggulan suatu daerah. Jadi misalnya di daerah A memiliki keunggulan ini dan dijual ke B, oh ternyata ini bagus nih si barang A di daerah A ini, berarti itu bisa menjadi produk unggulan dan bisa meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan dari keuntungan dari si kegiatan ekonomi ini. Nah, itulah faktor pendorong dan manfaat dari perdagangan antar daerah dan antar pulau. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan sekian dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah mengenai definisi apa sih yang dimaksud dengan ekonomi maritim. Ekonomi maritim itu merupakan seluruh kegiatan yang terjadi di pesisir lautan ataupun di lautan. Nah, di dalamnya itu ada seperti industri pelabuhan, ada industri perikanan, ada industri pelayaran, juga kegiatan-kegiatan wisata di lautan. Nah, lalu ada sektor apa aja nih di wilayah maritim Indonesia? Yang pertama itu ada sektor pariwisata bahari, yang kedua ada sektor perikanan, dan yang ketiga ada sektor pelayaran. Nah, selanjutnya upaya pengembangan apa nih yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan ekonomi maritim Indonesia? Yang pertama itu adalah meningkatkan pengolahan pelabuhan dengan menggunakan alat-alat yang menunjang di daerah ekonomi maritim Indonesia. Yang kedua itu menyiapkan lahan untuk digunakan dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Yang ketiga itu adalah memberikan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Nah, yang terakhir adalah memajukan atau mendidik sumber daya manusia yang ada di Indonesia supaya bisa memahami dan cerdas
dalam mengetahui tata cara, terutama mengenai ekonomi maritim di Indonesia. Nah, lalu selanjutnya kita beralih ke pengertian ekonomi agrikultur. Nah, ekonomi agrikultur itu merupakan kegiatan ekonomi yang merujuk pada sektor pertanian, sektor peternakan, juga sektor yang berisi tentang pemanfaatan hal-hal tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah upaya pengembangan ekonomi agrikultur. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dalam mengembangkan ekonomi agrikultur yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama itu ada pembangunan sarana prasarana pertanian, yang kedua ada eco-farming. Apa itu eco-farming? Eco-farming itu merupakan suatu kegiatan di mana kita itu memanfaatkan bahan-bahan organik dalam pembentukan dalam penggunaan di lahan-lahan pertanian atau peternakan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah perbaikan irigasi. Karena irigasi itu diperlukan, maka salah satu upaya dalam pengembangan ekonomi agrikultur itu adalah menggunakan irigasi yang baik, juga memperbaiki irigasi-irigasi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Retribusi pendapatan nasional. Retribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan lainnya. Retribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Nah, retribusi vertikal menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada masyarakat atau warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Nah, retribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, atau dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja kepada orang tua. Dalam rangka mewujudkan program retribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini. Yang pertama ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat rakyat bawah. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat ini dilakukan pemerintah, diantaranya bantuan langsung tunai atau BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Bantuan tunai bersyarat atau BTB atau disebut juga program keluarga berencana harapan atau PKH, jaminan sosial, social security, kemudian ada bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kedua ada program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga-lembaga keuangan formal atau LKP. Karena dalam program KUR, pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN. Itu kira-kira sebesar 1,4 triliun pada lembaga penjaminnya. Terus yang ketiga ada pengembangan usaha atau industri kecil. Nah, upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM ini melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upayanya mempercepat pemerataan pendapatan, terus ada penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Terus yang terakhir ada pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan adanya program pemerintahan yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.